kita bersama-sama untuk membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mohon pernyataan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Dan kami mau mendasarkan kehidupan kami melalui firman Tuhan yang saat ini kami akan baca, renungkan, dan akan kami hidupi. Oleh sebab itu Tuhan, kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini senantiasa mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ketika saya SD, saya belajar untuk naik sepeda roda 2. Maka dari itu sepeda saya yang lama, yang rodanya 4, itu dicopot kanan kiri yang kecil. Nah saudara-saudara, ketika saya mencoba belajar naik sepeda roda 2, mulai kesulitan karena harus menyeimbangkan. Tetapi lama-lama semakin belajar saya mulai menguasai sepeda roda 2. Dan karena saya merasa saya sudah mampu, saya mulai menambah kecepatan. Sedikit demi sedikit, akhirnya apa terjadi saudara-saudara? Saya mulai ngebut pakai sepeda roda 2. Dan saking pedenya, saya nggak teliti di depan saya itu ada pasir saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Ya, seperti yang Anda bayangkan saudara-saudara ya. Saya jatuh, luka-luka masuk ke selokan saudara-saudara. Nah itu adalah pengalaman yang menyedihkan yang saya miliki, yaitu belajar naik sepeda roda 2, jatuh, luka-luka masuk selokan. Menyedihkan itu saudara-saudara. Dan berbicara soal pengalaman menyedihkan, saya yakin Anda pun pasti memiliki pengalaman menyedihkan, pengalaman yang tidak enak yang saat ini masih diingat. Nah saudara-saudara, namun di tengah pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, kita sekarang mencoba melihat apa itu pengalaman. Dan saudara-saudara, sebetulnya pengalaman itu netral. Peristiwa yang kita alami atau yang kita sebut sebagai pengalaman adalah sesuatu yang netral. Mirip seperti gelas yang transparan ini saudara-saudara ya. Gelas ini transparan, netral. Tetapi ketika gelas ini dimasuki teh saudara-saudara, maka gelas ini berubah. Penampilannya berubah dari yang tadinya transparan karena dimasukin air teh, diisi oleh air teh, maka tampilannya juga berubah. Begitu juga dengan pengalaman saudara-saudara. Pengalaman sedih atau bahagia itu sebetulnya netral. Pengalaman tergantung pemaknaan apa yang kita masukkan ketika kita mengingat peristiwa itu. Sekali lagi saudara-saudara, pengalaman itu netral, tergantung pemaknaan apa yang kita masukkan dalam pengalaman itu. Dalam kehidupan Paulus pun demikian saudara-saudara. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 6 sampai yang ke-7, saya akan membacakan bagi saudara-saudara. Filipi pasal yang ketiga ayat 6 sampai yang ke-7, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara-saudara, kita melihat peristiwa yang dialami oleh Paulus yang tadinya bernama Saulus. Peristiwanya sama, pengalamannya sama. Dan dikatakan saudara-saudara, aku penganiaya jemaat. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh Saulus sebelum berjumpa dengan Kristus. Dia menangkap orang Kristen, dia mengejar-ngejar orang Kristen, dia menganiaya orang Kristen. Dan itu dianggap apa saudara-saudara? Keuntungan. Dimaknai sebagai keuntungan karena apa? Itu portofolionya Paulus. Karena dia berhasil menganiaya orang Kristen, dia berhasil untuk menangkap orang Kristen. Itu sebagai keuntungan. Tetapi saudara-saudara, ketika Paulus menyadari dia memberi makna yang baru atas peristiwa itu, apa yang dikatakan di ayat yang ke-7? Sekarang justru kuanggap rugi. Sekali lagi saudara-saudara, peristiwanya sama tetapi pemaknaannya bisa berbeda. Awalnya dimaknai sebuah keuntungan, kemudian dimaknai ulang menjadi kerugian. Dengan demikian pula saudara-saudara dengan pengalaman kehidupan kita. Pengalaman itu netral. Peristiwa yang kita alami itu netral. Tergantung pemaknaan apa yang mau kita masukkan dalam pengalaman itu. Ketika saya tadi itu ya jatuh dari sepeda, itu kan peristiwanya seperti itu. Tergantung, kalau saya memaknainya sebagai peristiwa sedih,
Karena apa? Ya saya lecet, luka-luka. Jadilah itu yang namanya pengalaman sedih. Tetapi kalau kita maknai sebagai yang kebalikannya, saudara-saudara, wah itu justru pengalaman menyenangkan, pengalaman yang lucu. Karena saya ngebut, kemudian saya kepleset karena ada pasir. Nah itu disitulah saya belajar untuk apa? Untuk lebih hati-hati, untuk lebih mengendalikan diri, untuk lebih lihat keadaan. Kalau ngebut, jangan sampai tidak lihat keadaan, harus dalam keadaan aman. Kalau memang gak aman, jangan ngebut. Peristiwanya sama, pemaknaannya bisa berbeda. Oleh sebab itu saudara-saudara, yang pertama hari ini kita mendapat kesempatan untuk memaknai ulang peristiwa-peristiwa yang kita alami, termasuk peristiwa yang tadinya kita anggap sebagai kesedihan, pengalaman-pengalaman menyakitkan. Hari ini kita mendapat kesempatan, yuk kita maknai ulang, yuk kita refleksikan ulang. Jangan-jangan saudara-saudara kita mendapatkan makna yang baru, justru melalui pengalaman yang awalnya menyedihkan. Justru disitulah saya dibangun. Justru melalui pengalaman COVID inilah saya semakin diingatkan bagaimana saya harus semakin menggantungkan hidup saya sama Tuhan. Karena saya tidak bisa menggantungkan yang namanya tabungan, saya tidak bisa menggantungkan yang namanya keluarga. Karena pada waktu itu keluarga nggak bisa bantu, pada waktu itu habis-habisan tabungannya, hanya bersandar pada Tuhan. Makanya sekarang saya tetap bisa bertahan. Itu artinya pemaknaan ulang, saudara-saudara. Dan yang kedua, kita juga diingatkan untuk apa? Untuk berani menghadapi kehidupan ini. Sepahit apapun kehidupannya, sejelek apapun kehidupannya, jangan pernah menyerah. Hadapi terus. Mungkin saat ini kita sakit dalam menghadapi kehidupan ini. Mungkin ini menyedihkan, mungkin kita nggak kuat. Tapi tugas kita adalah apa, saudara-saudara? Udah jalani, udah terus bersandar sama Tuhan. Nanti di kemudian hari maknai ulang peristiwa saat ini yang menyedihkan. Dan lihatlah bagaimana kita bisa bertahan di tengah situasi yang sulit bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, pengalaman itu netral. Tergantung bagaimana kita memaknai pengalaman